Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama, kami akan membahas mengenai lokasi penelitian. Yang selanjutnya, kami masuk ke bagian parameter pencemaran yang kami amati di lapangan. Ada 3 parameter utama yang menjadi fokus pengamatan kami, yaitu udara, air, dan tanah. Bagian berikutnya adalah hasil observasi di lapangan yang kami bagi menjadi 3 titik utama. Kami juga melakukan wawancara dengan warga yang mengeluhkan bau menyengat dari arah TPA dan aktivitas pembakaran yang masih sering dilakukan masyarakat secara mandiri. Kemudian kesimpulan. Baik, kita lanjut. Berikut adalah profil lokasi penelitian kami. TPA Piungan berlokasi di Sitimulyo, Kecamatan Piungan, Kabupaten Bantul, dengan koordinat -7,86976 dan 110,42996. Kami melakukan survei pada tanggal 17 Oktober 2025 dengan kondisi cuaca sekitar 30 derajat Celcius dan sebagian berawan. Tempat ini menampung sampah dari 3 wilayah utama, yaitu Kota Yogyakarta, Sleman, dan Bantul. Namun, kapasitas TPA sudah melebihi batas sehingga menyebabkan penumpukan sampah dan berbagai bentuk pencemaran lingkungan. Sumber pencemaran utamanya berasal dari pembakaran terbuka, tumpukan sampah yang overload, serta aktivitas domestik warga sekitar. Untuk pengamatan, kami membagi area menjadi 3 titik atau 3 ring, yaitu ring pertama berada di area utama pengolahan sampah. Kemudian ring kedua berjarak sekitar 450 meter dari ring utama. Kemudian ada ring ketiga berjarak sekitar 1 km dari ring utama. Pembagian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana pencemaran di pusat aktivitas TPA. Dalam survei ini kami mengamati 3 parameter utama pencemaran, yaitu udara, air, dan tanah. Untuk pencemaran udara, kami mengamati adanya bau, asap, dan arah sebarannya. Untuk parameter utama ini, kita menggunakan acuan Peraturan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2020. Pada peraturan ini, ambang batas PM2,5 adalah kurang dari 35 mikrogram per meter kubik dan PM10 adalah kurang dari 150 mikrogram per meter kubik. PM atau partikulat matter adalah partikel debu ataupun asap yang dapat terhirup oleh manusia. PM10 berukuran hingga 10 mikrometer yang biasanya berasal dari debu ataupun abu dan umumnya tertahan di saluran pernafasan bagian atas seperti hidung maupun tenggorokan. Nah, PM2,5 yang berukuran lebih kecil hanya 2,5 mikrometer saja dan biasanya berasal dari pembakaran terbuka maupun aktivitas industri. Nah, karena partikelnya lebih halus, ia dapat masuk ke dalam paru-paru dan aliran darah. Paparan PM2,5 dan PM10 yang kadarnya tinggi dapat menyebabkan sesak nafas, gangguan pernafasan, batuk kering, maupun gangguan pada jantung. Selanjutnya, untuk parameter air, acuan kami berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Nilai ambang batasnya yaitu BOD maksimal 6 per liter, COD maksimal 50 mg per liter, pH antara 6-9, dan TSS maksimal 50 mg per liter. Namun, dalam penelitian ini kami hanya melakukan pengamatan visual dan penciuman secara langsung dengan melihat warna dan bau air yang berada di sekitar lokasi. Air yang berwarna gelap dan berbau menyengat menunjukkan adanya pencemaran akibat rembesan air lindi dan aktivitas pengolahan sampah yang berada di sekitarnya. Dan yang terakhir, untuk pencemaran sampah, kami mengacu pada Permen LHK nomor P.101 tahun 2018 tentang pedoman pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3. Kami menilai dari warna, bau, dan tingkat kelembapannya. Tanah yang berubah menjadi lembab dan berbau menandakan adanya penumpukan bahan organik dari sampah yang membusuk, yang berpotensi mencemari air tanah. Selanjutnya, hasil observasi. Pada ring pertama, yaitu area pengolahan sampah, terlihat asap tebal dari pembakaran menggunakan insinerator. Air di sekitar lokasi berwarna hitam pekat dan tanah tampak lembab dengan warna hitam kecoklatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa di area utama TPA terjadi pencemaran udara dan air cukup tinggi akibat aktivitas pembakaran dan rembesan lindi. Pada ring 2,
yang berjarak sekitar 450 meter dari area pengolahan, terlihat asap tebal dari pembakaran di industri milik warga sekitar. Bau asap cukup kuat dan masih terasa hingga radius kurang lebih 100 meter dari lokasi. Hal ini menunjukkan bahwa pencemaran udara dari area TPA menyebar cukup luas hingga ke lingkungan pemukiman. Pada ring 3 yang berjarak sekitar 1 km dari titik utama, air drainase tampak keruh dan berwarna kecoklatan, serta tercium bau tidak sedap. Selain itu, masih terlihat asap pembakaran dari arah industri warga. Dari hasil ini, dapat disimpulkan bahwa pencemaran udara dan air masih dirasakan bahkan di wilayah yang relatif jauh dari pusat TPA. Baik, selanjutnya adalah hasil wawancara. Selain observasi lapangan, kami juga melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang terlibat langsung maupun terdampak oleh aktivitas TPA Piungan. Pada ring pertama, terdapat area pengolahan sampah Ibu Ananta dan Bapak Wiono. Ibu Ananta sebagai ASN kantor TPA Piungan menjelaskan bahwa TPA Piungan telah resmi ditutup dan pengelolaannya kini diserahkan kepada masing-masing kabupaten atau kota. Namun, dampak pencemaran masih terjadi, terutama pada air lindi. Di TPA ini sudah ada 2 unit instalasi pengolahan lindi atau IPL dan sistem pengolahan gas metana. Beliau juga menambahkan bahwa asap dari pembakaran warga masih menjadi masalah utama dan proses pendinginan abu pembakaran kadang terhambat karena pasokan air yang sering terlambat. Selanjutnya ada Bapak Wiono sebagai pekerja atau pengelola sampah. Nah, menurut Bapak Wiono, sebagian besar warga sudah menggunakan air pump sehingga pencemaran air tidak terlalu terasa secara langsung. Masalah utama justru berasal dari asap pembakaran yang menyebabkan sesak napas. Beliau berharap pembakaran bisa dilakukan secara terpusat agar lebih terkontrol. Selanjutnya adalah ring 2 yang berjarak kurang lebih 450 meter dari titik pertama. Terdapat Ibu Lasim. Nah, Ibu Lasim sebagai tokoh masyarakat menyampaikan bahwa wilayah tempat tinggalnya mengalami dampak pencemaran yang cukup berat. Asap pembakaran menyebabkan sesak napas dan bau menyengat, sementara air di sumur di sekitar rumahnya berubah warna, berbau, dan menyebabkan gatal pada kulit. Kini warga beralih menggunakan air pump. Beliau berharap aktivitas pembakaran dapat dikurangi agar udara menjadi lebih bersih. Nah, pada ring 3 yang berjarak kurang lebih 1 km dari titik pertama terdapat Ibu Alsinah, Kak Putri, dan Kak Apriliana. Ibu Alsinah sebagai warga mengatakan bahwa asap pembakaran masih sering terasa hingga ke wilayahnya. Anak-anak di sekitar sering mengalami sesak napas, dan beliau berharap penggunaan alat pembakaran yang lebih baik dapat mengurangi penyebaran asap. Beliau juga menyarankan agar sampah organik ditimbun untuk mengurangi jumlah sampah yang dibakar. Kak Putri dan Kak Apriliana menyampaikan bahwa bau asap dari arah TPA masih sering tercium, terutama saat angin mengarah ke permukiman. Mereka menilai udara di lingkungan sekitar sudah tidak sebersih sebelumnya dan khawatir terhadap dampaknya bagi kesehatan anak-anak. Selanjutnya ada analisis hasil dan solusi. Dari hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa pencemaran udara menjadi pencemaran paling dominan di sekitar TPA Piungan. Hal ini terlihat dari banyaknya keluhan warga terkait bau asap dan gangguan pernapasan yang ditandai dengan indikasi PM2,5 dan CO melebihi ambang batas. Kemudian, pencemaran air juga terjadi yang ditandai dengan warna dan bau air yang berubah. Tanah di sekitar TPA juga menunjukkan adanya indikasi bahan organik dan logam berat yang ditandai dengan warna hitam dan lembab. Kemudian solusi yang dapat dilakukan, yang pertama ada optimalisasi IPL atau instalasi pengolahan lindi dan sistem gas metana. Yang kedua ada stop pembakaran terbuka atau menggunakan insinerator berfilter. Yang ketiga edukasi warga untuk tidak membakar sampah sendiri. Yang keempat pemantauan rutin kualitas udara dan air. Dan yang terakhir penanaman vegetasi buffer zone untuk menahan polutan. Kesimpulannya adalah di sekitar TPA Piungan telah terjadi pencemaran udara, air, dan tanah yang cukup signifikan. Sumber utama pencemaran berasal dari pembakaran sampah yang menghasilkan asap beracun, serta rembesan lindi yang mencemari air tanah dan lingkungan sekitar.
Dampak paling besar dirasakan oleh masyarakat di ring 1 dan ring 2, seperti gangguan pernapasan, bau tidak sedap, serta penurunan kualitas air untuk kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini menunjukkan perlunya pengelolaan TPA yang lebih baik, berkelanjutan, dan ramah lingkungan, disertai pengawasan rutin dari pengelola dan pemerintah daerah agar pencemaran tidak terus berlanjut dan kesehatan masyarakat tetap terjaga. Sekian dari kami, bila ada salahnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.